Ya, kalau kita lihat tentunya dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini optimistis sekali dengan penguatannya juga sempat menyentuh level 7.223 dan ditutup di 7.140 atau menguat 0,31%. Seperti apa sebenarnya view atau mungkin yang menjadi fokus dari para pelaku pasar melihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, Safira? Ya Gibran, kalau misalkan kita melihat tadi ya di sesi pertama dan di awal-awal sesi kedua kita lihat IHSG sudah melebihi dari 1% begitu ya, dan kenaikan IHSG ini merupakan technical rebounds setelah pasar mengalami koreksi 3 hari beruntun, dan seperti itu Gibran yang kita lihat. Dan kalau misalkan kita melihat secara teknikal, Gibran, IHSG dalam 4 sesi perdagangan terakhir sempat diwarnai 3 hari pelemahan. Nah, ini menariknya pola candlestick pada hari Senin kita lihat ini candle IHSG ini membentuk bullish dragonfly doji, dan pola ini juga menunjukkan nih bahwa kekuatan buyer cenderung bisa melawan tekanan jual para kaum bearish di sesi pertama. Dan sebenarnya kalau kita lihat nih pada perdagangan kemarin, IHSG kan ini memantul Gibran. Kalau misalnya kita lihat ini dari moving average-nya atau MA20-nya begitu ya, ini di sekitaran 7.110 dan memantul juga ada dari MA100 di kisaran 7.005. Sehingga memang Gibran tak mengherankan jika IHSG hari ini menguat mendekati level 7.200-an lah bisa kita bilang ya. Dan kita lihat price action IHSG juga sejalan dengan investor yang nampaknya sudah selesai mencerna resiko dari hawkish-nya stage the Fed dan wacana kenaikan BBM. Ya, memang kalau kita lihat dua ini menjadi sebuah pertimbangan bagi para pelaku pasar, utamanya mungkin melihat secara makroekonomi dengan kondisi hawkish-nya dari The Fed, ketika memang semakin lebih agresif lagi kalau menaikkan suku bunga acuan tentunya akan berdampak juga terhadap pasar dalam negeri kita dengan nilai tukar rupiah juga yang akan terdampak. Tapi di satu sisi dari internal atau dari domestik juga yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana view dari para investor terkait dengan semakin beratnya beban dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ketika memang harga minyak dunia semakin tinggi, dan juga bagaimana ya kalau kita lihat dengan asumsi makro yang di tahun 2022 ini harganya kan memang jauh dari ekspektasi, yaitu 60 ke 110 tentunya kalau kita lihat secara global harga minyak dunia ya, Safira. Iya betul sekali, tetapi tetap ya pelaku pasar juga perlu mempertimbangkan atau mencermati nih sentimen-sentimen yang ada, diantaranya kalau misalkan kita lihat sentimen dari eksternal, dan sentimen dari eksternal ini sejauh ini tidak ada sentimen fundamental selain dari Jackson Hole begitu ya Gibran, yang tetap hawkish menaikkan suku bunga acuan demi mengendalikan inflasi Amerika Serikat. Iya, kalau kita lihat sebenarnya juga ini sentimen ini juga termasuk yang menjadi perhatian. Di satu sisi sebenarnya dengan melihat bahwa kinerja emiten-emiten yang semakin baik di semester pertama tahun 2022, utamanya emiten-emiten yang berada di sektor komoditas, tentunya ini menjadi perhatian juga dari para pelaku pasar. Terbukti tadi kalau kita lihat di informasi sebelumnya bahwa emiten Adaro Energy atau Adaro begitu ya, ini berhasil membukukan kenaikan laba yang sangat fantastis, 600% gitu ya. Kalau Betul. kita lihat ini tentunya menjadi sebuah angin segar juga bagi fundamental emiten-emiten di dalam negeri kita menyongsong recovery ekonomi, Safira. Iya benar, kalau misalkan kita lihat dari beberapa saham ini menjadi perhatian juga, ada sentimen yang dari Adaro, terkecuali Adaro begitu ya, walaupun terkoreksi saham di sektor energi, ini Adaro menjadi penopang penguatan IHSG juga nih, sebab Adaro membukukan kinerja baik, diantaranya Adaro yang melesat lebih dari, kita lihat sekarang melesat di 2,31% begitu ya. Adaro baru saja melaporkan laba bersih semester 1 2022 melesat 613%. Kalau dilihat secara teknikal sebenarnya Adaro ini di candle-nya itu ada gap dari harga 3.400 ke harga yang penutupan tadi 3.540, gapnya itu sangat besar sebenarnya. Ini membuktikan bahwa memang secara volume juga dari indikator-indikator misalnya MACD, RSI dan juga stokastik sebenarnya secara teknikal Adaro Energy ini dalam tren kalau kita lihat ya dari sejak di harga 2.700 sampai ke 3.540 ini trennya memang sedang tren sangat bagus begitu ya. Kalau kita bullish begitu ya, kalau kita lihat lagi trennya bullish sekali, karena kalau kita lihat dengan rata-rata moving average juga ini Adaro sudah melewati begitu ya apa yang menjadi garis-garis resisten utamanya. Mungkin kalau kita lihat resisten 3.300 kalau kita lihat ini dari Adaro Energy sudah ditembus, bahkan candle-nya sangat, bisa saya katakan sangat cantik. Tapi ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual sebenarnya. Tapi ini kalau kita lihat secara teknikal saja ya, Safira. Iya betul, kalau misalkan kita lihat juga di Pegas ada lagi nih yang tertekan Bram, diantaranya sudah terkoreksi lebih dari kita lihat 5,58%. Ini seperti apa Anda melihatnya Gibran, kalau misalkan untuk Pegas sendiri memang terkena sentimen dari batu bara juga begitu Iya, ya? kalau kita lihat sebenarnya Pegas ini secara teknikal ya sebenarnya berhasil melewati sisi resisten yang ketika kita melihat Pegas berhasil menembus level 1.800-an, tadi ditutup 1.860, tapi menjadi level-level terdekat kalau memang
masih menjadi sebuah view atau menjadi pilihan bagi para investor, mungkin bisa memperhatikan level-level 1.700 yang menjadi level-level support dari pegas atau perusahaan gas negara ini. Tapi kembali lagi ya, disclaimer on untuk Anda tentunya ketika ingin melakukan aksi beli atau aksi jual terhadap emiten pegas ini, mungkin memperhatikan juga sejumlah sentimen dan juga kondisi makroekonomi yang ada tentunya. Ya, lalu untuk sektor perbankan ada juga Gibran BBCA ini yang menguat kita lihat BBCA menguat di 0,31% ke level 8.175. Ya, sebenarnya kalau secara historical BBCA ini kalau kita lihat dari bulan lalu saja, dari di harga sempat menyentuh level harga 6.900-an BBCA. Kalau mungkin Anda sempat menyerok begitu ya, ini adalah kenaikannya sangat fantastis sekitar kurang lebih 15% dari bulan lalu, itu dari level 6.900 ke level tadi penutupan closing 8.200 malah ya, kalau kita lihat hari ini BBCA 8.250 kalau saya tidak salah. Kalau kita lihat BBCA 8175 menguat 0,31%. BBCA bahkan secara candle juga ada beberapa gap, tapi biasanya kalau orang mengatakan kalau terjadi gap cukup besar itu akan menutup, tapi ternyata di saham BBCA secara teknikal tidak terjadi hal seperti itu. Mungkin juga kalau Anda aliran fundamental begitu mau memilih saham BBCA, mungkin harus memperhatikan level-level supportnya di level 8.000 dan level di bawahnya juga level 7.800 mungkin bisa Anda perhatikan sebagai level support setelah kalau memang BBCA mengalami koreksi tentunya. Ya, betul sekali Gib. Selain itu ada juga sentimen-sentimen dalam negeri. Ini publik masih menantikan kebijakan terkait kenaikan BBM. Ada kira-kira publik menunggu nih berapa harga yang ideal untuk penentuan BBM subsidi ini, ataukah mungkin pemerintah memiliki opsi lain untuk menyehatkan APBN ataupun tidak dan tetap menaikkan harga BBM subsidi ini. Dan Gib, kita lihat minggu ini juga akan ada rilis inflasi dari BPS yang bersamaan dengan rencana pemerintah yang katanya akan menaikkan BBM per 1 September. Sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih jauh, sebenarnya pemerintah itu bukan menaikkan harga BBM tapi mengurangi subsidi BBM dengan pernyataan dari Bu Sri Mulyani bahwa uangnya sebenarnya ada 500 triliun yang dialokasikan untuk subsidi dari bahan bakar minyak, termasuk diantaranya adalah gas LPG atau gas melon, terus juga subsidi listrik dan subsidi bahan bakar minyak. Tapi pertanyaannya, kalau duitnya udah habis, ini mau ditambahin subsidinya pakai duit mana gitu, kata Bu Sri Mulyani. Memang ini menjadi sebuah buah si malakama ya bagi pemerintah, karena di satu sisi ada harapan untuk tetap menjaga inflasi di rentang 3% plus minus 1%, tapi di satu sisi lain ternyata kenyataan secara global harga minyak itu tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah di RAPBN 2022 atau APBN 2022, yaitu di harga 60 sampai 70 US dollar per barelnya. Nyatanya sempat menyentuh level 110 US dollar per barel. Tentunya pemerintah harus berpikir lebih ekstra lagi untuk menentukan bagaimana langkah, apakah akan mengurangi subsidi atau justru akan tetap mempertahankan dan menambah subsidi kepada BBM. Ya, itu dia tentunya yang menjadi market fokus di hari ini. Dan